Air pasang laut merupakan penyebab utama fenomena banjirop. Namun banyaknya aktivitas serta pengalih fungsian wilayah pesisir turut serta membuatnya menjadi rentan hingga akhirnya berdampak kepada fenomena banjirop. Mulai dari kenaikan muka laut akibat perubahan iklim, seperti mencairnya es di Kutub Utara, sehingga menyebabkan volume air laut bertambah dalam jumlah besar. Pemanfaatan air tanah secara berlebihan yang menyebabkan penurunan permukaan tanah, kemudian pengalihfungsian kawasan pesisir menjadi bentuk lain, dan pembabatan kawasan mangrove yang ada. Ini turut serta menyebabkan banjirop semakin sering terjadi. Apakah fenomena banjirop ini murni karena kenaikan pasang air laut? Kita akan membahasnya bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, ini terima kasih loh sudah mau berbincang langsung di lokasi ini. Kita sama-sama melihat intensitas banjirop di wilayah pesisir pantai ini semakin parah per tahun ya. Bahkan ini ketinggiannya mencapai 30, di sana lebih tinggi lagi 40 cm. Apa penyebabnya, Mas Yoga? Apakah ini murni karena kenaikan pasang laut atau ada hal lain? Ya, betul. Ini saya bagi menjadi sekitar tiga ya untuk mengetahui penyebab utama. Pertama tentu kita bicara ini faktor alam ya, karena dengan kondisi seperti ini terjadi namanya air pasang laut. Nah, air pasang ini selalu terjadi terutama pada saat bulan purnama. Artinya pasti di sini. Betul. Artinya akan jadi pasang air laut pasang, ya pasti akan berdampak banjirop setiap bulan ya. Suka tidak suka. Nah, ini yang pertama, faktor alamnya itu. Faktor kedua, ternyata permukaan air laut itu sendiri ya, itu setiap tahun naik, rata-rata 2 sampai 4 cm per tahun ya. Karena kita bicara soal pemanasan global kalau kita tarik lebih jauh ya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, tanah yang kita injak ini di daerah Muara Angke, khususnya di Jalan Dermaga ini, secara keseluruhan itu mengalami penurunan muka tanah. Nah, itu berkisar antara 8 sampai sekitar 20 cm per tahun. Tergantung biasanya, kalau tingkat penggunaan air tanahnya tinggi, biasanya penurunannya juga cepat tinggi. Bebannya besar, pasti tanahnya juga turun cepat. Nah, persoalannya akan bertambah 3 lagi. Apa? Misal, saat sekarang masuk musim hujan kan Mbak Fahri. Nah, kalau nanti pada puncak musim hujan sekitar Januari akhir atau awal Februari kita syuting di sini nih lagi, bisa dipastikan akan lebih besar. Karena apa? Air dari hulu. Justru Januari Februari lebih besar. Betul. Pada puncak musim hujan, pada saat air pasang juga laut, air pasangnya juga naik kan. Air sungai dari 13 sungai yang ada di Jakarta mengalir ke laut, berarti kan menambah volume air. Otomatis ada penambahan jumlah yang akan membanjiri daerah sekitar pesisir. Akan lebih tinggi dari 40 cm ini? Pasti. Yang kedua, yang tidak kalah penting yaitu apa? Tingkat curah hujan dan intensitas hujannya. Kenapa? Semakin sering hujan, semakin tinggi curah hujannya dengan adanya fenomena alam tadi, maka air yang jatuh ke tanah kan juga semakin besar ini, gitu kan? Modifikasi cuaca misalnya kemarin sudah dilakukan. Nah, pada saat puncak musim tidak bisa dilakukan untuk di laut. Kenapa? Kalau air hujan modifikasi yang selama ini dilakukan di laut dikasih, maka air laut yang akan mengirim ke daratan kan juga semakin tinggi. Nah, 3 hal ini yang benar-benar harus dicatat pada saat nanti puncak musim hujan. Kalau pemerintah tidak melakukan tindakan tuntas ya secara serius, maka bisa dipastikan banjir akan semakin sering terjadi di daerah Muara Angke ini, dan lebih parahnya lagi, rendamannya akan semakin lama terendam, semakin lama tergenang. Yang kita takutkan kalau terjadi banjirop secara permanen, artinya apa? Kawasan ini akan tenggelam. Salah satu penyebabnya tadi kan selain faktor alam ini ada penurunan muka tanah. Ini karena faktor alam juga atau ulah manusia? Ini kan juga daerah ini dijadikan permukiman warga. Pertama, penurunan muka tanah itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya. Pertama, yaitu 40% wilayah Jakarta, ya dari Jakarta Pusat HI lah paling ya, ke arah pantai utara Muara Angke seperti ini, tanahnya merupakan tanah aluvial. Ya. Tanah aluvial itu adalah tanah yang lembek, ya, yang akan mengalami pemadatan secara alami. Artinya akan turun dia, memadat secara alami. Cuman memang tanah lembek di lokasi pesisir pantai. Pesisir pantai rata sebagian besar merupakan tanah aluvial, bukan tanah padat, ya, yang akan mengalami penurunan. Cuman proses ini biasanya butuh waktu ratusan tahun. Cuman terjadi percepatan. Kenapa? Ada 2 tambahannya tadi. Yang kedua ini adalah pengambilan air tanah secara besar-besaran, pemompaan air tanah, ya, baik tingkat rumah tangga, perhotelan sampai dengan ke kawasan industri. Semakin banyak air tanah yang diambil, ya tentu tanahnya juga semakin turun semakin cepat kan. Nah, yang ketiga yaitu beban lingkungan, ya. Dengan semakin
padatnya kawasan ini ya, untuk industri, untuk pergudangan, untuk pelabuhan ya, maka infrastrukturnya kan menambah beban ke tanah tadi. Oke, tapi ini kan kita lihat di sini warga masih beraktivitas seperti biasa, bahkan seperti tidak ada banjir begitu. Mas Yoga melihatnya apa dampak dari banjirop dari segi sosial, ekonomi warga di sekitar lokasi kalau mereka tidak pindah? Kalau kita bicara sosial, pasti lingkungan seperti ini kan tidak layak huni, tidak sehat ya. Artinya apalagi dengan semakin parahnya banjirop tadi. Artinya kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya di sini akan semakin turun. Yang kedua, secara ekonomi, dengan banjir drop seperti ini kan kegiatan ekonomi bisa dikatakan akan lumpuh. Apalagi kalau ini semakin tinggi. Lalu lintas tidak bisa jalan, logistik tidak bisa jalan ya. Masyarakat juga tidak bisa bekerja ya. Artinya kita tinggal menunggu waktu daerah ini tidak bisa atau dalam tanda petik secara aktivitas ekonomi akan lumpuh. Yang lebih parahnya itu degradasi kualitas lingkungan. Ya, artinya kalau tadi banjir ropnya semakin parah ini ya, otomatis kualitas lingkungannya akan semakin turun. Mau apa? Air bersih nggak bisa. Ya. Untuk hidup nggak bisa. Tidak layak. Tidak layak huni. Nah, ini kualitas lingkungan seperti apa yang akan istilahnya dihuni oleh masyarakat kalau tidak ada upaya segera pencegahan terhadap banjirop tersebut. Tadi Mas Yoga juga menanyakan langkahnya apa yang paling konkret begitu. Menurut Mas Yoga, mitigasi yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi fenomena banjirop karena ini terjadi tiap bulan. Betul. Tentu yang paling pendek, pemerintah dalam ini pemerintah DKI Jakarta menyiapkan tempat evakuasi bencana, ya. Evakuasi untuk warga mengungsi. Mengungsi. Tapi ini kan sementara. Artinya setiap bulan purnama terjadi banjirop yang tinggi, masyarakat sudah tidak bisa tinggal di dalam rumahnya, maka tidak mau harus segera diselamatkan ke tempat evakuasi bencana. Ya. Jangka sedang, pemerintah harus segera menyiapkan rencana 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan. Misal ya, kalau saya bilang tadi, kondisi ini kan sudah tidak layak huni. Maka yang paling realistis adalah menata ulang kawasannya. Bagaimana bentuknya? Ya, pasti yang paling pertama adalah menyiapkan rumah susun dulu. Warga direlokasi. Direlokasi ke rumah susun. Berapa nih jumlah penduduknya? Cari relokasi ini tidak jauh dari sini, tetapi lahannya tersedia, bisa lahan milik Pemda ya. Tidak perlu pembebasan lahan nih Mbak Valerie, karena masalah utamanya kan pembebasan lahan. Apa? Gunakanlah aset Pemda yang ada. Apa? Kita punya kantor kelurahan, kantor kecamatan, pasar, puskesmas, sekolah negeri ya, yang merupakan lahan milik Pemda ya, yang nanti bisa dioptimalkan sebagai bagian dari rusunawa, tapi di bawahnya tetap ada sekolah, ada dengan kantor, infrastruktur yang sudah ada. Dengan infrastruktur yang sudah ada, artinya tidak melanggar tata ruang, nanti mengoptimalkan fungsi ruangnya. Di sini baru kita tata ulang kawasannya mau seperti apa, gitu kan? Masih mungkin nggak untuk kegiatan lain? Kalau hunian jelas tidak. Maka hal yang paling bijak adalah mengembalikan fungsinya menjadi reforestasi hutan mangrove-nya. Kenapa? Seharusnya di kawasan Jakarta Utara ini menjadi hutan mangrove kembali. Nah, cuman sekarang bisa dengan cara misalnya tidak hanya hutan mangrove, tapi menjadi menjadi ekowisata hutan mangrove, ya. Kemudian penanamannya melibatkan warga sekitar sini yang menanam, yang melihara untuk mata pencahariannya untuk mata pencahariannya mereka. Nanti kalau menjadi tempat ekowisata, mereka juga nanti yang akan menghidupkan daerah sini. Hutan mangrove-nya itu kan bisa jadi tempat wisata yang baru, tapi menawarkan fungsi yang lain. Kenapa? Hutan mangrove itu kan sumber makan ikan, udang, kepiting yang tujuannya untuk nelayan. Untuk nelayan bisa pindah. Bisa pindah kan? Mata pencaharian di sana ya. Mata pencaharian di sana, tidak perlu melaut, tetapi di daerah sini sudah ada sumber pakannya. Jadi alam mendapatkan manfaat, masyarakat juga mendapatkan manfaat gitu ya. Masalah banjir selesai. Ya, tuntas. Jadi ini menurut saya konsep yang harus segera ditawarkan supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu masa depan mereka bagaimana, masa depan anak-anak bagaimana, gitu ya. Ini yang menurut saya harus disosialisasikan kepada masyarakat, rencana secara keseluruhan penataan kawasan ini, gitu. Karena yang paling ditakutkan masyarakat kan dalam tanda petik pasti kata penggusuran, ya, gitu. Dan kehilangan nafkah. Betul. Karena mayoritas ini kan berprofesi sebagai nelayan di betul, dan hidupnya dalam tanda petik harian ya. Kita harapkan nanti Pak Gubernur yang baru bisa menuntaskan ya. Apalagi kemarin sudah menggagas program, kalau di laut tadi ada Giant Sea Wall, Mas Pram dan Baru kemarin sudah menawarkan Giant Mangrove Wall. Nah, menurut saya ini gagasan yang bagus untuk mengimbangi pembangunan Giant Sea Wall tadi. Nah, tinggal kita tunggu konkretnya Giant Mangrove Wall itu seperti apa. Apakah reforestasi juga begitu termasuk ya? Gitu, betul. Tapi itu salah satu solusi menurut saya lebih realistis untuk dilaksanakan. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak informasi dan imbauannya. Semoga ini juga bisa diterapkan oleh pemerintah secara efektif dalam waktu dekat, karena banjirop ternyata terjadi tiap bulan begitu ya, dan di sini masyarakat pun beraktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota, telah bergabung langsung dari lokasi banjirop bersama Inispal. Sehat selalu Mas Yoga.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengeluarkan peringatan dini. Seperti apa antisipasi pemerintah atas bencana banjirop? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Lebih bijak lagi apa yang harus didahulukan agar potensi atau ancaman banjir rob ini tidak semakin merugikan mereka.